Baik, sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas suatu topik yang sangat menjadi kebutuhan kita hari-hari ini, mengingat semakin suburnya ajaran-ajaran palsu yang bisa kita selalu temukan di media sosial. Topik yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah menyingkapkan atau membongkar Yesus palsu yang dipertuhankan ya oleh pemimpin ajaran gereja dan persekutuan sesat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di kesempatan ini kita mau melihat dulu secara real atau secara konkret ya bentuk-bentuk atau ya ciri-ciri atau tanda-tanda ya Yesus palsu yang saya katakan tadi. Ya, siapa saja mereka? Nah, Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus beberapa ya ajaran ya gereja atau persekutuan sesat yang memang ya mereka itu menciptakan atau mempertuhankan Yesus palsu, Bapak Ibu. Kita ambil saja contohnya misalkan ajaran dari Gnostik yang mengatakan Yesus tidak pernah turun ke muka bumi ini. Orang yang mempercayai bahwa Yesus itu akan turun ke muka bumi itu, ke muka bumi ini hanyalah sebuah mimpi. Hanyalah sebuah hayalan, hanyalah sebuah angan-angan. Ini ajaran daripada Gnostik. Pertanyaan lanjutannya, apakah ajaran Gnostik ini ada di masa ini? Ada, Bapak Ibu. Ada. Siapakah mereka? Ya itu tadi. Mereka-mereka yang tidak mempercayai, yang tidak meyakini Yesus yang telah dicatatkan di dalam Alkitab bahwa dia pasti datang kedua kali. Mereka tidak percaya. Bahkan mereka seringkali menuduh orang yang mempercayai bahwa Yesus itu akan real. Akan datang, akan turun ke dunia secara konkret. Mereka katakan, mereka sedang hidup dalam mimpi. Mereka sedang hidup dalam angan-angan. Mereka sedang hidup di dalam dunia hayalan. Bahkan seringkali ajaran Gnostik ini mengatakan mereka itu sudah pada gelo. Itu kata mereka ini, Bapak Ibu. Bahkan di sisi lain juga mereka mengatakan orang yang mempercayai bahwa Yesus itu akan datang kedua kali ke dunia ini secara fisik. Itu tidak akan mungkin. Mengapa? Karena menurut mereka itu tidak akan pernah bisa terjadi lagi. Jadi dapat kita simpulkan, ajaran Gnostik ini sangat bertentangan, sangat berlawanan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan, karena Alkitab kita amat sangat jelas dan tegas mengatakan, Yesus itu pasti datang kok. Secara konkret, secara nyata. Dalam wujud rupa yang sama, seperti waktu Yesus pernah datang ke dunia ini yang pertama. Jadi Yesus itu pasti datang. Ya, itu ajaran daripada Gnostik. Yang sadar atau tidak sadar, kadang-kadang ada juga secara pribadi, lepas pribadi. Orang-orang Kristen, Bapak Ibu, mempercayai ajaran Gnostik ini. Nah, yang kedua, kalau kita mau melihat, ada ajaran dari Arianisme. Mereka mengatakan Yesus bukan Allah, tetapi hanya ciptaan yang paling tinggi derajatnya. Jadi Yesus itu tidak kekal. Artinya apa? Yesus itu, ya, hanya hidup dalam satu ruang waktu tertentu. Maka waktu Yesus sudah mati di kayu salib, ajaran Arianisme berkesimpulan, ya sudah putus, sudah selesai kehidupan Yesus sampai di situ saja. Itu paham mereka ini, Bapak. Karena konsepnya tadi Yesus bukan Allah, tetapi ciptaan Allah yang paling tinggi derajatnya. Sehingga saya katakan tadi, paham mereka, kesimpulan mereka, ending daripada eksistensi Yesus itu sudah selesai waktu mati di kayu salib. Maka dengan demikian mereka ini tidak percaya Yesus itu akan datang kembali ke dunia ini untuk yang kedua kali. Ini konsep ajaran Arianisme. Lagi-lagi, pribadi-pribadi atau juga ya ada beberapa gereja dan persekutuan
tertentu yang juga mempercayai ajaran Arianisme ini dan juga Gnostik ini, Bapak. Ada. Ya. Nah, itulah ya sebabnya mereka ini menciptakan Yesus baru. Karena tadi Bapak Ibu, kalau Gnostik mengatakan Yesus tidak pernah turun ke muka bumi ini, kan gitu pemahaman mereka kan gitu ya. Kan dengan pemahaman yang salah itu menjadi ruang dan kesempatan bagi mereka untuk menciptakan Yesus baru. Untuk menghadirkan Yesus palsu, Yesus palsu. Sama juga halnya. Waktu Arianis mengatakan bahwa Yesus bukan Allah tapi hanya ciptaan, dan dengan demikian waktu Yesus mati di kayu salib, sudah selesailah sudah akan eksistensi dan keberadaan Yesus. Maka tindak lanjut kemudian yang akan mereka lakukan adalah mereka akan memunculkan Yesus palsu. Dan biasanya Bapak Ibu, Yesus palsu yang akan mereka munculkan itu tidak lain tidak bukan adalah pemimpinnya. Jadi pernyataan mereka ini bukan pernyataan biasa. Pernyataan mereka ini adalah pernyataan yang luar biasa karena di balik daripada pernyataan itu ada maksud, ada target, ada tujuan yang akan mereka munculkan, yaitu apa? Munculnya Yesus palsu. Munculnya sang juru selamat palsu, itu kan tujuannya sebenarnya. Nah, dua konsep, dua pemahaman ini, yaitu Gnostik dan Arianisme ini Bapak Ibu, maka hari-hari ini semakin muncullah begitu masifnya, begitu luar biasanya. Ada orang-orang yang mengetengahkan, yang menyodorkan, memaksakan dirinya menjadi Yesus palsu. Itu adalah produk pemikiran Gnostik ataupun juga Arianisme. Jadi yang ditawarkan oleh Gnostik ini, Arianisme ini awalnya adalah konsep Bapak Ibu. Ya. Nah, tapi saya katakan tadi, ini bukan hanya sekedar konsep yang mati. Artinya apa? Ada maksud dan tujuan akhir daripada konsep ini, yaitu apa? Memunculkan Yesus palsu. Inilah yang ditangkap. Ya, konsep pemahaman Gnostik dan bahkan Arianisme inilah yang ditangkap oleh nabi-nabi palsu, oleh ajaran-ajaran palsu, oleh gereja-gereja palsu, oleh persekutuan-persekutuan palsu hari-hari ini Bapak Ibu. Yang akhirnya mereka memunculkan Yesus palsu. Di sini lain mereka juga mengatakan Yesus itu hanya 50% manusia dan 50%-nya Allah. Kelihatannya sederhana konsep ini. Ya. Tapi kalau kita telisik lebih jauh Bapak Ibu, lagi-lagi sama dengan konsep pemikiran Gnostik dan juga Arianisme. Ada maksud, ada niat dibalik daripada pemahaman yang mengatakan Yesus itu hanya 50% manusia dan hanya 50% Allah. Ada maksud, ada target, ada motivasi dibalik daripada konsep dan pemahaman ini Bapak Ibu. Yang tidak lain tidak bukan sudah pasti melemahkan, merendahkan ketuhanan Yesus kan sebenarnya. Tujuan dari konsep mereka mengatakan Yesus itu hanya 50% manusia dan hanya 50% Allah. Kan merendahkan ketuhanan Yesus kan Bapak Ibu. Yang artinya apa? Kalau Yesus itu hanya 50% manusia dan hanya 50% Allah, artinya apa? Berarti Yesus itu bukan Allah kan? Kan ke situ logikanya. Maka dengan demikian, karena Yesus itu bukan Allah, berangkat dari pola pikir mereka tadi, Yesus itu hanya 50% manusia, hanya 50% Allah kan? Berarti hanya setengah-setengah. Berarti muncul pemahaman baru. Yaitu bahwa Yesus itu bukan Allah kan? Itulah pasti. Maka kalau mereka ya karena memang Yesus itu bukan Allah menurut konsep mereka, berarti dia tidak layak jadi Tuhan. Berarti dia tidak layak menjadi sang juru selamat. Dia tidak layak menjadi Mesias. Dia tidak layak untuk menyelamatkan dan mengampuni manusia yang berdosa. Karena kenapa? Dia juga orang berdosa kok. Mengapa? Karena Yesus itu hanya 50% Allah kan?
Berarti artinya apa? Waktu Yesus mereka katakan hanya 50% Allah, berarti ada peluang Yesus jatuh dalam dosa. Karena kealahan Allah di dalam dirinya hanya 50%. Konsep inilah juga yang menumbuh kembangkan suburnya Yesus-Yesus palsu. Dengan menghadirkan pemimpin, ya, ajaran gereja persekutuan sesat itu, Bapak. Jadi, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, hati-hati. Ini bukan hanya statement biasa. Ini bukan hanya pernyataan biasa-biasa, bukan. Ini adalah sebuah konsep pemikiran yang dibalik daripada konsep pemikiran ini ada maksud terselubung. Tidak lain, tidak bukan. Merendahkan, mengerdilkan, menyudutkan, meniadakan ketuhanan Yesus. Yang akhirnya apa? Dia menjadi manusia biasa yang tidak layak mengampuni dosa manusia karena dia juga berdosa. Jadi kalau Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada mendengarkan khotbah dan ajaran, Yesus hanya 50% manusia, 50%-nya Allah. Bahaya Bapak Ibu. Berarti dia penganut ajaran Arianisme atau Gnostik. Karena dengan konsep yang seperti itu bertentangan dengan firman Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah 100%. Di samping dia juga adalah manusia. Tetapi kemanusiaan Yesus berbeda dengan kemanusiaan kita. Bedanya di mana? Kemanusiaan kita itu terkontaminasi oleh dosa turunan dari Adam dan Hawa. Tetapi kalau kemanusiaan Yesus itu langsung dari Allah yang tidak ada sangkut pautnya dengan Adam dan Hawa. Dari mana bisa kita lihat? Masih ingatkah Bapak Ibu? Waktu Yesus ada dalam rahim Maria. Dia ada dalam rahim Maria bukan karena hubungan suami istri Maria dan Yusuf. Maka Yesus itu ada dalam rahim Maria kan enggak. Tapi Yesus itu dititipkan, saya pakai bahasa yang lebih sederhana, di dalam rahim Maria melalui perantaraan roh. Yang artinya apa? Yesus itu ada di dalam rahim Maria bukan karena hubungan suami istri yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria, bukan. Bukan karena kerjasama, bukan karena kolaborasi yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria, bukan. Ke satu pemahaman yang sangat sesat. Dulu ada seorang tokoh agama ngeledek dan cenderung menghina yang mengatakan, kalau memang Maria itu ibunya Yesus, siapa bidannya? Masih nggak mungkin Bapak Ibu ya. Dan orang itu sudah dijebloskan bolak-balik penjara. Dia baru dikeluarkan dari penjara, tapi masih dalam pantauan pihak penjara. Kenapa konsep dia itu seperti itu? Karena dia salah. Salahnya di mana? Itu tadi sama dengan pandangan Arianisme dan Gnostik yang mengatakan Yesus itu adalah manusia biasa kan seperti kita. Salah. Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus kritis memahami, melihat, mendengarkan ajaran-ajaran di masa di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Yang jelas Alkitab mengatakan Yesus itu bukan 50% manusia dan 50% ya Allah. Enggak. Alkitab mengatakan Yesus itu 100% Allah. Dan memang dia juga 100% manusia. Memang ada pertanyaan begini. Tony kira-kira, mengapa Yesus itu perlu menjadi ya manusia? Begini Bapak. Yesus itu pada dasarnya kan Allah. Oke? Nah, supaya kita manusia ini bentuk ya wujud Allah kita itu kan sebenarnya pada prinsipnya Bapak Ibu kan roh. Wujudnya roh Allah kita itu. Sehingga ini yang menjadi kelebihan Allah kita dibanding daripada Allah yang lain. Di mana dengan Allah menjadi roh, maka tidak ada ruang waktu tempat yang bisa membatasi ruang gerak. Tidak ada hambatan
apapun yang membatasi kasih kuasa Tuhan bekerja di dalam diri Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sehingga keberadaan Allah sebagai roh, dia bisa melampaui ruang, waktu, dan tempat untuk melakukan perkara, untuk melakukan mujizat, untuk melakukan kesembuhan, melakukan pemulihan, bahkan menolong Bapak, Ibu, Saudara semuanya, dan saya keluar dari berbagai persoalan dan pergumulan kita. Inilah tadi yang disaksikan oleh bapak-bapak tadi kan. Karena kehadiran Allah yang berwujud roh itu, bapak-bapak bisa mengalami bagaimana Tuhan memulihkan, menyembuhkan dari sakit penyakit. Ya. Karena kasih kuasa, karena Allah itu bersifat roh, bagaimana bapak-bapak juga bisa menyaksikan betapa luar biasa pertolongan Tuhan. Mengangkat dan memulihkan, memberkati kita dari titik nol. Sampai sebagaimana adanya kita hari-hari ini. Artinya apa? Tuhan melakukan semuanya itu kan di dalam kehidupan kita tanpa kita lihat dengan kasat mata kan Bapak Ibu. Untuk itulah Allah perlu menjadi roh supaya dia efektif, supaya dia berleluasa, melakukan banyak perkara, melakukan banyak mujizat, menopang dan menolong Bapak Ibu dan Saudara dan saya dalam menghadapi setiap tantangan dan pergumulan apapun. Oke. Tapi setelah kita yang pada prinsipnya, pada esensinya itu adalah roh, dia tidak mau kita itu salah kaprah. Dia tidak mau kita itu sulit memahami dan mengenal dia, Bapak Ibu. Maka dia juga berusaha untuk mudah kita kenal, mudah kita lihat dengan kasat mata. Dengan cara apa? Maka Allah Bapa yang berwujud roh tadi mengutus Yesus. Ya, mengutus Yesus, mengirimkan Yesus ke dunia ini. Maka waktu Yesus ada di dunia ini, Bapak-bapak, dia juga adalah Allah yang berwujud manusia. Apa kelebihannya waktu Allah berwujud roh itu menjadi manusia? Apa kelebihannya? Banyak. Salah satunya apa? Kita tidak perlu lagi mereka-reka atau kita tidak perlu meramal-ramal. Ya, kira-kira bagaimana wujud rupa dari Allah itu? Karena dia sudah turun ke dunia ini di dalam bentuk yang konkret, dalam diri Yesus. Untuk itulah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak perlu menanyakan kepada peramal. Kita tidak perlu menanyakan kepada dukun kira-kira bagaimana raut wajah dari Allah kita, itu nggak perlu. Karena Allah sudah nyatakan itu melalui kehadiran Yesus ke dunia ini. Yang kedua, kenapa Allah itu perlu turun ke dunia ini dalam wujud konkret seperti Yesus? Bapak Ibu tahu, 33 tahun Yesus hidup di dunia ini bersama dengan manusia. Maksud dan tujuan Yesus mengapa dia penting hidup di antara manusia selama 33 tahun. Dia mau mendekatkan dirinya sebagai Allah. Lebih jelas, lebih nyata, lebih konkret, lebih dekat kepada manusia di dunia ini. Sehingga manusia itu tidak lagi meraba-raba mencari-cari siapa Allahnya. Maka dengan demikian Bapak Ibu, kehadiran Yesus ke dunia ini menolong kita untuk tidak lagi apa? Mempertuhankan ilah-ilah lain, Tuhan-Tuhan yang lain. Karena sudah jelas wujud bentuk daripada Allah itu melalui Yesus. Yang kedua, mengapa Allah itu perlu turun ke dunia ini dalam wujud Yesus? Kita tahu selama 33 tahun Yesus mengalami hiruk-pikuk kehidupan di dunia ini. Seperti kita manusia.
mengalami tantangan, mengalami pergumulan, mengalami kesukaran, dan juga pernah haus dan lapar, pernah diperlakukan dengan tidak adil, ya, pernah dicambuk, pernah ditonjok, pernah diludahi, bahkan pernah dia digantung di kayu salib. Bapak Ibu tahu, semua itu adalah bentuk konkret bagaimana Allah kita di dalam diri Yesus itu juga bisa merasakan betul pergumulan kita sebagai manusia selama kita hidup di dunia. Relevansinya dengan Yesus mengalami dan merasakan pergumulan seperti apa yang dialami oleh manusia di dunia ini waktu dia 33 tahun hidup di dunia ini. Apa relevansinya? Apa maknanya buat kita? Adakah? Ada. Enggak. Yesus jadi sangat berempati terhadap kita waktu kita mengalami tantangan, persoalan, dan pergumulan. Yesus menjadi orang yang amat sangat peduli. Yesus amat menjadi pribadi yang sangat sensitif dan proaktif menolong kita manusia dikala kita menghadapi tantangan pergumulan dalam usaha bisnis pelayanan kita. Karena itu pernah dialami Bapak Ibu waktu Yesus ada 33 tahun di dunia ini. Itulah saya katakan tadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu kita punya masalah, tantangan, pergumulan dalam hidup kita, usaha, pekerjaan, pelayanan, dan bisnis kita, Tuhan juga tahu. Tuhan juga mengerti. Dan juga Tuhan juga turun tangan menopang dan menolong Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, kenapa Allah perlu menjadi Yesus dalam wujud Yesus sebagai manusia datang ke dunia ini? Supaya kita tidak terjebak lagi mempertuhankan ya roh-roh nenek moyang kita. Yaitu apa? Makam dan kuburan orang tua kita. Supaya kita tidak mencari kekuatan, pengharapan, dan penghiburan kepada yang lain, nilai-nilai yang lain. Cukup kepada Tuhan Yesus. Karena dia sudah pernah mewujudkan, menghadirkan dirinya di tengah-tengah kehidupan manusia di dunia ini. Maka seringkali saya katakan Bapak Ibu, kalau masih ada orang Kristen, katanya sih sudah percaya Tuhan Yesus. Tapi masih pergi ke dukun, berarti orang ini belum sungguh-sungguh mengenal betul Tuhannya. Kalau masih ada orang Kristen meminta kekuatan, pengharapan, penghiburan, dan kesuksesan dalam usaha, bisnis, pekerjaan, dan pelayanannya. Dengan meminta kemudahan dari roh kakek, nenek, moyang, opungnya, berarti orang ini tidak mengenal Tuhan Yesus. Bukankah hal itu sering kita temukan di muka bumi ini, Bapak Ibu? Mau jauh-jauh deh. Dia mau mencalonkan diri jadi anggota DPRD, DPR RI, atau jadi apa? Wali kota, bupati, gubernur, bahkan jadi menteri. Ya, berharapnya, memohonnya kemana? Ke kuburan kan? Kepada arwah kakek nenek moyangnya kan Bapak Ibu. Aneh itu. Bahkan kemana lagi? Ke dukun. Padahal hari Minggu bergereja. Ini membuktikan orang ini tidak mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Nah, untuk menjagai supaya tidak ada banyak manusia yang terjebak menciptakan atau mempercayai atau mencari Allah lain, maka untuk itulah Yesus perlu datang ke dunia ini. Yang berikutnya, kenapa Yesus perlu? Kenapa Allah perlu turun ke dunia dan wujud Yesus? Ini ada hubungannya dengan apa yang kita bahas malam hari ini. Untuk memberikan
model yang konkret. Bahwa Yesus yang akan datang kedua kali ke dunia ini adalah Yesus yang sama dengan Yesus yang pertama kali datang ke dunia. Karena kalau ada orang yang meramalkan, ada orang yang menciptakan Yesus palsu, berarti orang ini tidak paham dan tidak mengerti dan tidak mengenal Yesus yang pertama yang pernah datang ke dunia. Karena kenapa? Kehadiran Yesus yang pertama itu ke dunia ini kan menunjukkan bahwa dia juga yang akan nanti lagi-lagi datang untuk yang kedua kali. Bukan Yesus yang berbeda. Yesus yang sama kok. Tapi persoalannya, kenapa masih ada orang yang menyaksikan bahwa Yesus yang pertama itu bukan dia yang datang kedua kali, karena orang itu tidak mengenal Yesus yang pertama dengan benar. Hari ada banyak orang menghadirkan Yesus palsu. Kenapa itu terjadi? Karena dia tidak paham, karena dia tidak mengenal, karena dia tidak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus yang pertama lahir ke dunia ini. Itu masalahnya. Mari kita lihat contoh yang lebih real. Ya, gereja yang mempercayai atau menciptakan Yesus palsu. Siapa? Gereja Unification Church. Gereja ini lahir dan berkembang di Korea. Dan sampai hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, gereja ini masih ada di Korea. Siapa yang mereka sodorkan menjadi Yesus penyelamat? Siapa yang mereka sodorkan menjadi Yesus yang akan datang kedua kali? Tidak lain dan tidak bukan pendiri dari gereja Unification Church. Siapa namanya? Sung Yung Moon. Kalau Bapak Ibu lihat potretnya yang paling atas itu. Itulah potret wajah Yesus palsu yang dibuat oleh gereja Unification Church. Bersama dengan istrinya. Bapak Ibu, ini bukan hanya berkembang ajarannya di Korea loh. Di seluruh dunia, termasuk di Indonesia secara diam-diam. Ada juga pengikut ya atau jemaat dari gereja Unification Church ini. Mungkin Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus masih ingat ya bulan yang lalu kasus pembunuhan terhadap Perdana Menteri Jepang. Bapak Ibu kan masih ingat itu kan? Tahukah Bapak Ibu? Kan orang yang membunuh adalah mantan tentara. Setelah dia ketangkap, lalu ditanya oleh pihak yang berwajib, kenapa dia membunuh? Padahal, ya, Perdana Menteri Jepang itu adalah Perdana Menteri yang paling dihormati disegani. Dan dianggap dia menjadi salah satu Perdana Menteri Jepang yang paling sukses. Tapi tahukah Bapak Ibu, waktu penembaknya itu ditangkap oleh polisi dan diinterogasi, kenapa kamu nembak dia? Dia bilang begini, saya marah terhadap dia, karena gara-gara dia, usaha, pekerjaan, dan bisnis kekayaan orang tua saya, right, tersedot oleh gerejanya dia. Bapak Ibu, gereja yang mana maksudnya? Gereja Unification Church. Jadi ada indikasi setelah saya baca kesaksian dari si pemuda tadi. Ada indikasi nih, ya, dari kesaksiannya dia. Bahwa Perdana Menteri Jepang juga yang meninggal itu, yang ditembak itu, pengikut dari gereja Unification Church. Dan juga dia dianggap menjadi salah satu tokoh terpenting yang mendanai gereja Unification Church yang ada di Korea. Dan juga mereka punya cabang di Jepang. Artinya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus,
Bukan orang-orang bodoh. Bukan orang-orang awam yang disasar oleh Gereja Unification Church. Bukan. Jadi Perdana Menteri kan hampir sama saja kan, berarti menjadi presiden kan. Orang pintar, orang cerdas kan. Memang setelah saya baca sejarah dan visi misi daripada Gereja Unification Church, mereka targetnya adalah menguasai para pemimpin-pemimpin dunia. Untuk apa? Supaya mereka lebih mudah menguasai dunia ini dengan ajaran Gereja Unification Church. Dengan menjadikan pendirinya Sun Myung Moon menjadi Tuhan. Bersama dengan istrinya. Unification Church. Dan ini ada di sekitar kita. Oke. Ada enggak produk dalam negeri yang menjadikan dirinya menjadi Yesus palsu? Ada. Namanya Pendeta Mengapin Siwea. Pendiri daripada gereja Pondok Nabi. Yang awalnya dia bangun pertama kali di Bandung Selatan. Yang meramalkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Lebih dari 2 kali. Kasusnya ini kan sebenarnya sudah sampai di penjara. Maka dia ditahan di LP Sukamiskin. Tetapi konsep dan pemahamannya tidak pernah tobat juga. Bahkan makin menjadi-jadi. Dia keluar dari penjara. Dia eksodus ke Papua. Kenapa dia pindah ke Papua? Lagi-lagi, dia mencocokkan dirinya dengan apa yang dikatakan dalam Alkitab, bintang timur. Dengan kepergiannya ke Papua, di sana dia mengatakan bahwa aku adalah Yesus yang kedua kali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu bisa cek di media sosial, YouTube, Facebook, Twitter, ajaran Mengapin luar biasa. Yang selalu mengatakan, akulah Yesus yang kedua kali. Jadi bukan Yesus yang pernah lahir ke dunia ini akan datang kedua kali. Bukan, dia bilang. Tapi gue. Dan Bapak Ibu cek nanti di channel YouTube-nya begitu banyak loh pengikutnya loh Bapak Ibu. Dari Sabang sampai Merauke. Bahkan saya lihat pengikut-pengikut dia pertama. Ya, waktu tahun 2003 di Bandung itu masih tetap mempercayai itu sampai sekarang. Dan saya lihat ada juga orang-orang baru yang terpapar loh Bapak Ibu. Dengan Yesus palsu yang mereka ajarkan ini. Nah, Yesus palsu yang sebenarnya ini adalah Yesus palsu yang lama juga sebenarnya ini. Tapi ini lagi booming juga. Ya. Yaitu Yang Xiangbin, pendiri Gereja Tuhan yang Maha Kuasa dari RRC. Nah, Bapak Ibu, saudara Bapak Ibu bisa lihat fotonya di slide ya. Yang wajah perempuan itu. Dia ini juga menobatkan dirinya sebagai Yesus palsu. Yang datang kedua kali ke dunia ini. Dia sudah datang dia. Kurang lebih tahun 1919. Bapak Ibu, mereka ini lagi gencar-gencarnya mempergunakan media sosial untuk menyesatkan banyak orang. Hati-hati Bapak Ibu ya. Mereka ini sering sekali memakai simbol-simbol atau identitas sama seperti kita. Ya. Mereka senang membagikan renungan-renungan firman Tuhan, tetapi dibalik daripada semua itu adalah dalam rangka menyesatkan orang. Tadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus waktu saya posting pengumuman kita, flyer ya, yang saya kirim ke Bapak Ibu di Facebook atau mungkin juga di WA grup ya, atau ya pribadi. Itu langsung ada orang yang komentar. Ya, apa komentarnya? Rupanya dia pengikut dari ya Yang Xiangbin ini, Gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini. Dia tanya begini, apa buktinya dari mana Pak Pendeta tahu? Ya, tanda ciri ajaran sesat dengan ajaran benar. Ya, Bapak Ibu, saya balas ke dia, tapi langsung kabur dia. Saya undang dia sebenarnya. Kalau Anda mau ingin tahu, ya, apa definisi ajaran sesat dan apa ciri dan tanda ajaran sesat gereja sesat, Anda ikut nanti malam saya bilang. Tapi langsung kabur dia.
langsung dia blokir. Saya dibesuk. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mereka ini sekarang menjagokan, memunculkan Yesus palsu. Yaitu Yang Xiangbin, pendiri gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini kan tidak jauh dari kita. Artinya ini juga harus kita antisipasi. Nah, saya sering katakan begini Bapak Ibu. Jemaat itu, orang Kristen itu Bapak Ibu. Ya, sekarang itu kan lebih banyak mereka mendengar, membaca firman Tuhan kan lewat handphone ya, atau juga lewat Facebook. Artinya, ya, kalau mereka mungkin dengar firman Tuhan hanya 1 kali seminggu waktu mereka ibadah kan gitu ya. Tetapi setiap hari, setiap saat, orang-orang Kristen bisa membaca, mendengarkan firman Tuhan melalui media sosial. Dan itu dimanfaatkan dan itu dikapitalisasi oleh pendiri, pemimpin gereja, persekutuan sesat itu Bapak. Maka untuk itulah selalu saya katakan, jangan kita membiarkan media sosial dikuasai oleh ajaran gereja persekutuan sesat. Jangan, kita harus masuk ke dalamnya. Untuk itulah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kristus, setiap bahan pengajaran atau khotbah saya, bahkan renungan yang saya buat dengan istri saya, itu kami masuk juga di YouTube. Dengan satu harapan apa? Supaya ada informasi pembanding yang lebih benar, yang lebih akurat, diterima oleh jemaat Tuhan. Daripada mereka disuguhi dengan ajaran khotbah yang menyesatkan, dengan memunculkan Yesus palsu. Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya pendiri gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini, sekali lagi, di China mereka ini sebenarnya sudah dilarang. Tetapi mereka masih tetap melakukan, menyiarkan ajaran palsunya atau menyiarkan Yesus palsunya, ya, secara tidak langsung. Di sisi lain memang mereka sangat jeli ya memanfaatkan media sosial. Mengapa? Karena media sosial itu kan tidak dibatasi oleh aturan-aturan negara ya. Itu mereka manfaatkan. Sehingga memang ada banyak orang-orang Kristen yang terpapar loh Bapak. Lalu ada lagi produk dalam negeri. Mungkin Bapak Ibu masih ingat dengan yang namanya Lia Eden. Dia ini mengaku ya merupakan reinkarnasi dari Bunda Maria. Ya. Sehingga dengan klaim itu, Bapak Ibu, dia menobatkan 5 anaknya menjadi pemimpin, menjadi nabi. Ya, dari 5 agama yang ada di Indonesia. Untuk konteks kita orang Kristen, salah satu anaknya dinobatkan menjadi Isa atau Yesus. Dan memang yang luar biasa dari ajarannya Lia Eden ini karena dia mengkolaborasikan semua agama di Indonesia. Ya. Dan dialah yang menjadi Tuhannya. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Makanya waktu ini muncul, semua agama-agama marah. Sehingga supaya tidak melahirkan masalah sosial di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat, maka orang ini juga sudah dijebloskan di penjara dan sudah selesai menjalani masa tahanannya. Tapi harus saya ingatkan Bapak Ibu, tidak berarti ajarannya dia sudah tuntas, sudah selesai, artinya tidak lagi disebarkan. Masih. Jadi, artinya apa? Saya sering katakan, konsep dan pemahaman keyakinan atau ideologi seseorang tidak serta-merta bisa dimatikan waktu dia ditahan di penjara. Tidak bisa. Sama halnya, waktu Mengarpen Siboya ditahan di LP Sukamiskin, tidak juga serta-merta ajaran palsunya
terpenjara alias hilang lenyap. Enggak. Bahkan waktu makin serlak, waktu dia masih di LP, banyak orang-orang disesatkan dia juga di LP Sukamiskin. Inilah sebenarnya bahayanya ajaran sesat. Mengapa? Karena membuat pemahaman orang ya makin bertambah baik. Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya yang perlu kita renungkan malam hari ini adalah, ya, apa kata Tuhan tentang Yesus-Yesus palsu yang dihadirkan atau yang dipertuhankan mereka ini? Mari kita lihat Alkitab kita dulu Bapak Ibu. Boleh, bangga Bapak Ibu, tolong dibaca dulu Pak Marino, Matius pasal 24, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Matius 24 ayat 24 sampai 27. Cari dulu, Pak. Cari dulu, Pak. Ya, bangga Pak, boleh silakan. Matius 24 ayat 24 sampai 27. Dari sini nanti akan kita melihat apa kata firman Tuhan terhadap Yesus palsu yang mereka sodorkan atau yang mereka pertuhankan. Itu Bapak Ibu. Sehingga kita bisa terjaga. Matius pasal 24 ayat yang ke-24. Maka Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat sehingga sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah engkau percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kedatangan anak manusia. terima kasih Pak Marino. Mari kita telusuri lebih detail dari setiap ayat-ayat yang sudah dibacakan tadi Bapak Ibu. Nah, dalam ayat 24 sangat jelas. Sebab Mesias palsu, ya, artinya apa? Yesus palsu, nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu, juru-juru selamat palsu akan muncul. Oke. Jadi bukan barang baru, bukan sesuatu hal yang aneh dan asing. Kalau di zaman modern ini, makin begitu masif, subur berkembang, Yesus palsu. Nggak aneh itu. Karena itu sudah diingatkan oleh kitab kita, Bapak Ibu. Ya, sudah diingatkan tuh sebenarnya. Ini pernyataan daripada Gnostik Arianisme, ya, Sun Yung Moon, Mangapin Siboya, Yang Xiangbin, Lia Eden. Itu sudah diingatkan ribuan tahun yang lalu, lebih dari ribuan tahun yang lalu oleh Tuhan. Akan muncul orang-orang yang kayak gini ya. Akan muncul Yesus palsu yang seperti ini. Untuk meyakinkan orang, mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Apa yang dikisah oleh Tuhan Yesus Kristus? Nabi palsu, rasul palsu, Yesus palsu itu biasanya salah satu trik atau strategi yang mereka pakai untuk meraih hati pikiran orang. Biasanya mereka menawarkan atau melakukan ya tanda-tanda palsu, mujizat-mujizat palsu, kesembuhan-kesembuhan palsu.
Bahkan mereka juga tidak sungkan-sungkan menjanjikan apa? Berkat-berkat palsu, kesuksesan-kesuksesan palsu, keuntungan-keuntungan palsu. Itu menjadi salah satu taktik mereka untuk merebut hati orang. Oh, berarti dia ini adalah Yesus benaran, padahal palsu. Untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus, kita tidak boleh mudah tergiur dan percaya dengan tanda-tanda dahsyat, dengan mujizat, kesembuhan, pemulihan, atau janji-janji yang mereka tawarkan itu. Tidak boleh kita langsung begitu percaya, nggak boleh. Karena firman Tuhan juga mengatakan, ujilah segala sesuatu itu kan Bapak Ibu. Untuk itu juga Yesus berkata, cerdiklah seperti ular, tulus seperti merpati. Artinya apa? Orang Kristen itu nggak boleh membabi buta. Menerima dan mempercayai yang kelihatannya, ini bisa juga nih jadi Yesus, bisa juga nih jadi Yesusku. Padahal Yesus palsu kan? Karena apa? Menawarkan kemudahan, keringanan, kesuksesan, ya, dalam usaha bisnis. Hati-hati, itu dikatakan di sini. Karena motif atau tujuan mereka mau menyesatkan orang-orang percaya yang belum sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus. Di ayat 25, camkanlah aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Nah, ayat 25 ini kan mau mengatakan peringatan tentang munculnya Yesus palsu itu sudah diingatkan ribuan tahun yang lalu lebih kan Bapak Ibu. Cuman persoalannya begini Bapak Ibu. Tidak terlalu banyak orang Kristen, tidak terlalu banyak orang percaya yang memahami ini. Sehingga waktu ada Yesus palsu, Nabi palsu, Rasul palsu, menawarkan kesuksesan, iya, kemakmuran dan lain sebagainya, begitu mudahnya orang-orang Kristen percaya. Padahal peringatan itu, padahal warning itu sudah disampaikan oleh Tuhan ribuan tahun yang lalu. Dan itu telah dicatat baik-baik di dalam Alkitab. Memang salah satu persoalannya saya lihat Bapak Ibu. Kenapa sebagian besar orang Kristen mulai terpapar, terhasut, dan terperdaya oleh ajaran palsu dengan menghadirkan Yesus palsu seperti Ngapin Sibuea, Siang Bin, Lia Eden, karena orang Kristen ya begitu rendahnya komitmennya, semangatnya untuk mendalami, membaca, merenungkan firman Tuhan. Itu masalahnya. Maka suatu kelebihan buat kita Bapak Ibu yang bergabung dalam ruang Zoom ini, kita akan lebih bisa mengkritisi, akan lebih bisa menguji, kita akan lebih bisa menjaga diri kita tidak mudah terpapar dengan ajaran. Karena kita mendalami Alkitab kita. Di sisi lain memang gereja-gereja sangat minim menjelaskan ciri-ciri Yesus palsu, Nabi palsu, Rasul palsu. Itu masalah. Sehingga apa? Ini dilihat oleh pengajar, pemimpin gereja, persekutuan sesat itu menjadi peluang kan? Mereka sodorkan ajaran palsu, mereka sodorkan Yesus palsu. Dan percaya itu umat. Ini tantangan Bapak. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus jangan salah ya. Waktu Mangapin Sibuya mengklaim dirinya adalah rasul. Dan Yesus akan datang kedua kali. Tahun 2003 dan 2007. Itu ada beberapa pendeta senior loh. Yang meninggalkan gereja pelayanannya di kampung. Hanya untuk supaya dijemput oleh Yesus di Balai Endah Bandung. Pendeta-pendeta senior loh itu Bapak Ibu. Kan jadi pertanyaan loh. Kok bisa ya pendeta juga terpapar dengan ajaran palsu atau Yesus palsu? Lah iya. Mengapa? Karena kadang-kadang ya merasa tidak perlu lagi mendalami, membaca, merenungkan Alkitab. Cukuplah gelar yang sudah didapat puluhan tahun yang lalu. Itu masalah. Jadi kalau orang malas baca Alkitab, malas mendalami Alkitabnya, pasti mudah terpapar dengan Yesus palsu, Rasul palsu,
nabi palsu atau ajaran pasti. Dia pernah. Jadi apabila orang berkata kepadamu, nah ini harus kita hati-hati nih. Lihatlah ada di padang gurun. Dikatakan janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Benar-benar dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Para pemimpin ajaran gereja persekutuan palsu itu kan sering sekali mengatakan, oh Yesus itu sudah datang kok di Papua sana. Yesus itu sudah datang kok di Danau Toba sana. Yesus itu sudah datang kok di Bandung sana. Yesus itu sudah datang kok di Korea sana, di China sana. Lalu berbondong-bondong orang Kristen mempercayai dan pergi ke situ pula. Ini karena tidak memahami Alkitab, tidak mendalami firman Tuhan dengan benar. Padahal firman Tuhan katakan, iya, apabila orang berkata kepada aku, lihat, dia ada di padang gurun. Ya, janganlah kau pergi ke situ. Artinya apa? Jangan percaya itu maksud Bapak Ibu. Dan kalau saya lihat Bapak Ibu ya, mereka kan juga punya grup di Facebook. Pengikutnya ribuan orang loh. Ribuan orang pengikutnya. Itu baru dari Indonesia tuh. Dan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Rata-rata yang terpapar itu adalah orang-orang Kristen. Yang beragama Protestan dan juga yang beragama Katolik. Itu yang terpapar banyak. Firman Tuhan sudah bilang. Kalau ada orang yang bilang, oh Yesus sudah pergi, Yesus sudah datang di kota Anu. Ya. Di sana, di sini, jangan pergi, jangan percaya dengan itu. Ayat 27 kabar baik buat kita. Dikatakan di sana. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Apa artinya Bapak Ibu? Kedatangan Yesus yang asli, kedatangan Yesus yang benar, yang sudah pernah datang pertama kali ke dunia ini waktu dia lahir di kandang domba. Lalu dia mati di kayu salib dan pergi ke surga. Dia akan datang seperti kilat. Artinya apa Bapak Ibu seperti kilat? Pada waktunya Tuhan. Pada masanya Tuhan. Di tempatnya Tuhan. Artinya apa? Yang kedua, kita tidak disuruh untuk mencari-cari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu di kota A, di negara B, di pulau B, C. Kita tidak disuruh oleh Tuhan Yesus. Tapi dia akan datang. Tepat pada waktunya, tepat pada tempatnya, tepat pada zaman. Pemimpin ajaran gereja persekutuan palsu itu kan selalu mengatakan, saya katakan tadi, mengapa sih gue ya? Kan tadinya kan tinggal di Bandung dia, tiba-tiba eksodus dia ke Papua. Apa itu dia lakukan? Karena dia mau mencocokkan dirinya dengan ayat 27 ini Bapak Ibu. Itu tujuannya mengapa? Yang dikatakan di sini ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur. Papua itu kan Indonesia Timur. Jadi dia pergi ke sana, dia sedang mencocokkan dirinya dengan apa yang tertulis dalam Matius pasal 24 ayat 27. Waktu dia sudah di Papua, dia katakan, akulah Yesus yang kedua kali. Yang sudah datang, bertobatlah kalian, kata dia. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di YouTube gitu. Hal yang sama itu juga dilakukan oleh Xiang Xiangping. Yang dari China. Dia katakan, akulah Yesus yang kedua kali. Perempuan pula. Itu jelas Bapak Ibu. Kita tidak boleh percaya kalau ada orang mengatakan, pergi aja ke kota A, ke negara A. Karena Yesus itu di sana. Ya, kita nggak pernah bilang gitu. Yesus itu akan datang tepat pada waktunya, tepat pada acaranya, tepat pada momentumnya. Kita tidak disuruh oleh Yesus untuk menelusuri dia untuk apa? Sama-sama kita pergi ke Israel sana. Enggak. Yesus datang. Yesus nggak pernah katakan itu. Saya berharap Bapak Ibu tolong dipahami ini supaya kita bisa menjelaskan kepada orang lain. Mari kita lihat lagi ayat yang kedua.
Pak Atet boleh dibacakan Pak Atet buat kita Pak. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 3. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 3. Pak Atet ya Pak ya. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 3. Baik Pak Atet, bisa Pak Atet? Nah, oke. Boleh saya bacakan aja dulu buat kita Bapak Ibu ya. Saya akan baca. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan Yesus. Ya, tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Ayat yang ketiga. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa 2 Tesalonika ini adalah salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Artinya apa? Di zaman pelayanan Rasul Paulus, Bapak Ibu, juga sudah subur-suburnya Yesus palsu, nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu, Tuhan-Tuhan palsu. Itu sudah subur di dalam zaman pelayanan Rasul Paulus, di dalam zaman pelayanan Tuhan Yesus. Makanya itu dicatat baik-baik. Maka untuk itulah, ya, diingatkan Rasul Paulus jemaat di Tesalonika pada waktu itu. Nah, hal yang sama juga dicatatkan Rasul Paulus juga itu di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 2, 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 3. Supaya apa? Supaya kita juga yang membaca merenungkannya, kita mawas diri loh Bapak Ibu. Maka di sini dikatakan oleh Rasul Paulus tentang kedatangan Tuhan Yesus kita, tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepada saudara supaya kamu jangan lekas bingung. Artinya apa? Jangan lekas bingung. Jangan lekas, jangan cepat, jangan mudah percaya total dengan Yesus palsu, dengan Mesias palsu, dengan Tuhan palsu yang disodorkan, yang ditawarkan, yang dijagokan oleh Mangapin Sibuea, siang pendiri gereja Tuhan yang Maha Kuasa, dan juga Lia Eden serta ajaran Gnostik dan juga Arianisme. Jangan mudah percaya, jangan mudah mempertuhankan mereka. Itu dikatakan di sini. Walaupun mereka mengklaim diri, mengatasnamakan diri. Oh, aku adalah Yesus yang kedua yang lagi kalian tunggu. Dikatakan oleh Rasul Paulus, jangan cepat bingung, jangan cepat terhasut, jangan cepat percaya dengan semua itu. Walaupun mereka mengatakan, aku adalah Yesus yang kedua kali, yang diutus oleh Allah untuk mengampuni dosamu dan menyelamatkanmu dari dunia yang fana. Omong kosong gitu. Apa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Saya sedih melihat banyaknya orang Kristen yang terpapar dengan Yesus palsu itu loh Bapak Ibu. Karena mereka tidak kritis, mereka tidak jeli, ya. Mereka langsung mengatakan, amin, 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 amin. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Begitu loh Bapak Ibu. Saya pikir-pikir prihatin juga.
Maka saya berharap dan saya berdoa sebenarnya supaya para pendeta, hamba-hamba Tuhan memiliki semangat yang sama seperti saya. Di zaman ini kita harus lebih sering mengajarkan, mengkhotbahkan tentang Yesus palsu, ciri-ciri Yesus palsu, dan ciri-ciri Yesus yang benar. Ayat 3 dikatakan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Artinya Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika lebih daripada ribuan tahun yang lalu, dan peringatan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika juga rupanya menjadi peringatan buat kita di zaman modern ini. Jangan mudah memberi diri kita disesatkan dengan cara atau strategi apapun yang dilakukan oleh pemimpin ajaran gereja persekutuan sesat itu. Jangan mudah. Memang persoalannya Bapak Ibu, realitasnya mudah kan orang-orang Kristen hari ini disesatkan. Mengapa? Ya karena tidak pernah mendalami Alkitabnya dengan benar. Sehingga apa? Waktu ada ajaran baru, dia kira ini sudah menjadi kebenaran. Dia kira ini sudah menjadi Tuhan yang benar. Dia kira itu adalah Yesus yang sejati, padahal Yesus palsu. Sangat prihatin kita Bapak Ibu melihat kehidupan kekristenan di zaman ini. Alkitab katakan, ya, tingkat kemurtatan, kedurhakaan akan makin muncul. Artinya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau hari-hari ini sering kita mendengar, ya, ada orang tadinya agamanya Kristen tiba-tiba, ya, murtad. Ya, itu bukan barang baru. Karena kenapa? Alkitab katakan itu harus makin terlihat tuh. Karena kalau itu makin jelas terlihat, itu memberikan arti, memberikan indikasi apa? Bahwa dia belum bertobat kepada Kristus. Kan gitu. Atau untuk itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya selalu terus mengatakan, kita harus sungguh-sungguh bertobat tidak hanya secara pribadi. Jangan hanya berhenti menjadi penganut agama A, B, C, X, dan Q. Jangan hanya berhenti, karena agama di KTP kita agamanya Protestan. Lalu kita menganggap itu sudah menjadi kaulah segalanya. Belum. Karena saya lihat, ya, orang-orang yang mudah terpapar, orang-orang yang mudah percaya dengan ajaran Yesus palsu itu adalah orang-orang yang belum sampai pada kelahiran baru atau pertobatan kepada Kristus. Kita lihat lagi satu ayat lagi. Ya. Mulai Pak Ramsis, Pak, dibacakan buat kita ya, Pak Ramsis. Yohanes 1, Pak. Yohanes 1 ayat 2 Yohanes 1 ayat 7 sampai 11, Pak. 2 Yohanes 1. 2 Yohanes 1. Yohanes 1, Pak ya. Bentar, Pak ya. 2 Yohanes 1 ayat 7 sampai 11. Ayat 7. Oke. 2 Yohanes 1 ayat 7 sampai 11. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kamu kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah, barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia
di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Ya, sudah. Oke, terima kasih. Nah, mari kita lihat ayat ini lebih detail lagi. Kita mulai dari ayat 7, Bapak Ibu. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ini kan sudah terjadi, Bapak Ibu. Yesus palsu, nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu itu sudah ada di seluruh negara di dunia ini. Maka seringkali saya katakan, Yesus palsu itu dekat dengan kita hari-hari ini. Karena memang itu sudah dibuatkan, itu sudah dijelaskan, itu sudah dicakapkan dalam Alkitab. Mereka makin muncul, menunjukkan eksistensinya, keberadaannya, bahkan juga dengan terang-terangnya mereka mengatakan, gue adalah Yesus yang datang kedua kali. Gue adalah Yesus sejati, gue adalah Mesias. Padahal palsu, padahal KW, Bapak Ibu. Itu yang saya katakan tadi, bahwa media sosial mereka manfaatkan dengan baik-baik loh Bapak Ibu, ajaran palsu itu tuh. Karena mereka tahu, ya, setiap detik orang sekarang selalu melek terhadap handphonenya. Setiap waktu, setiap saat orang sekarang tidak pernah lekang, lepas dari handphonenya. Maka itu yang selalu saya sampaikan. Ya, kalau jemaat itu hanya harapannya dapat firman Tuhan hanya dengar khotbah hari Minggu, lewat sudah. Kenapa? Karena setiap detik, menit, jam, hari Minggu, bulan, mereka lebih banyak membaca, mendengar langsung dari handphone mereka ajaran dari Yesus palsu itu. Itu yang saya lihat, sehingga mudahnya terpapar orang Kristen. Ya, nah, apa yang diajarkan oleh pemimpin ajaran gereja persekutuan sesat itu? Mereka tidak mengakui Yesus yang sejati. Mereka tidak mempercayai Yesus yang sejati, apa yang ori itu. Akan datang kedua kali. Mereka tidak percaya. Untuk itulah mereka menawarkan, menjadikan diri mereka menjadi Yesus palsu, kan Bapak Ibu. Maka di sisi lain ada juga di antara mereka yang menolak mentah-mentah Yesus yang sudah pernah pertama kali datang ke dunia ini waktu dia lahir di Bethlehem. Itu juga ada yang mereka tolak. Kenapa? Kelahiran Yesus juga ditolak. Karena itu menjadi ruang dan kesempatan untuk menolak Yesus itu kembali datang kedua kali, kan Bapak Ibu. Itu kan maksudnya. Hanya kadang-kadang mereka menerima Yesus yang sudah pernah lahir ke dunia ini datang. Tetapi kedatangan Yesus yang kedua kali mereka tolak mentah-mentah. Karena kenapa? Karena mereka yang ingin jadi Yesus. Tapi sayangnya mereka tetap menjadi Yesus palsu. Dan mereka itu dinamakan siapa? Antikris. Bapak Ibu, sekali lagi, antikristus itu bukan agama lain ya. Persoalannya kadang-kadang kita orang Kristen ini terlalu soujon. Antikristus itu adalah tidak mempercayai Yesus itu adalah Tuhan sebagai juru selamat yang sudah tercatat namanya dengan baik-baik di Alkitab. Itu antikris. Artinya antikristus itu lahir, datang dari mana? Dari lingkaran orang-orang Kristen yang belum sungguh-sungguh bertobat. Karena ketidakpertobatan mereka, mereka menjadi sesat dan mereka menjadi apa? Yesus palsu, nabi palsu, rasul palsu. Dan akhirnya mereka apa? Menyesatkan orang lain. Maka untuk itu lagi-lagi bukan hanya Paulus, bukan hanya Matius yang mengingatkan ya. Yohanes mengingatkan kita juga di zaman ini Bapak Ibu di dalam ayat yang ke-8. Waspadalah.
Janganlah kamu kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Waspadalah. Artinya Bapak Ibu, kita yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus, pegang teguh iman dan pengharapan kita kepada Yesus yang sejati, kepada Yesus yang benar, kepada Yesus yang sudah pernah lahir ke dunia ini. Dia juga yang akan datang yang kedua kali atau yang terakhir kali. Bukan Yesus lain, atau bukan Yesus palsu, atau bukan Yesus KW buka. Seperti Mangapin atau Yang Siangbin. Bukan mereka, bukan. Itu Yesus palsu itu. 9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang kelangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Artinya apa? Orang yang mempercayai Yesus palsu itu, ya, dikatakan berarti orang ini belum sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus. Maka saya katakan tadi Bapak Ibu, itulah yang menyebabkan kenapa mereka begitu mudah dapat jemaat pengikut di Indonesia. Karena mereka tahu masih banyak orang-orang Kristen di Indonesia ini belum sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus. Dan mereka itu melihat ruang dan kesempatan dan peluang untuk menyebarkan ajaran, untuk menyebarkan Yesus palsu mereka. Maka khotbah ajaran kita itu Bapak Ibu, dimanapun kita melayani atau ketemu orang, pastikan gunakan ruang kesempatan untuk memberitakan Injil kepada dia. Kadang-kadang kita ini begitu cepat terharu ya. Kalau kita ketemu ya dengan orang, ya, lalu dia mengatakan, wah saya juga Kristen, wah puji Tuhan, haleluya, anak Tuhan. Gitu ya. Belum tentu. Anak Tuhan itu artinya orang yang sudah sungguh bertobat ya. Artinya apa? Kalau dia ngakunya Kristen, agamanya Protestan Katolik, tapi dia belum bertobat kepada Tuhan, belum tentu anak Tuhan benaran itu. Contoh kasus saja Bapak Ibu. Kasus yang lagi ditangani oleh polisi hari ini. Ya. Semuanya, pelakunya beragama Kristen kan? Sang jenderal itu agamanya Kristen itu, sang istri itu. Oke. Yang disuruh nembak, orang Kristen, agamanya Kristen juga. Yang dianiaya, orang Kristen juga. Lihat tuh. Kalau itu anak Tuhan yang sejati, kalau itu anak Tuhan benaran, kalau itu anak Tuhan yang sudah sungguh-sungguh bertobat. Enggak gitulah. Ya, itu contohnya. Jadi memang kadang-kadang kita ini agak kesulitan. Ya, karena kita sering memakai, menjadikan istilah-istilah anak Tuhan itu menjadi semacam simbol umum ya. Padahal sebenarnya arti anak Tuhan itu kan orang sudah sungguh bertobat. Ya. Ayat 10. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini. Ini menarik nih Bapak Ibu. Artinya apa? Yohanes mau mengatakan kepada kita, kalau mereka menawarkan Yesus yang berbeda. Siapa maksudnya Yesus yang berbeda? Yesus yang berbeda dengan Yesus yang sudah pernah lahir di kandang domba. Kalau berbeda yang Yesus mereka tawarkan, jangan percaya dengan Yesus mereka itu. Jangan percaya dengan ajaran mereka itu. Itu ajaran palsu, itu Yesus palsu. Maka itu dikatakan Yohanes mengingatkan. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, artinya apa? Kalau yang mereka beritakan itu bukan Yesus yang sama di Alkitab, yang lahir di kandang domba, yang telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga, dan dia akan datang kembali yang kedua kali. Kalau bukan itu yang dia tawarkan, kalau yang bukan itu yang diajarkan, jangan percaya dengan Yesus palsu mereka itu. Kan itu maksudnya itu. Bahkan menerima mereka pun di rumah kita sekalipun Bapak Ibu. Janganlah kau menerima dia di dalam rumahmu. Dan janganlah memberi salam kepadanya. Apa arti ayat ini? Jangan memberikan ruang dan kesempatan satu titik sekalipun.
untuk mendengar loh ajaran mereka. Jangan. Apalagi membuka hati untuk menerima. Mempercayai, mempertuhankan Yesus palsu mereka itu. Jangan. Bahkan dikatakan memberi salam pun haram hukumnya. Apa maksudnya memberi salam di sini? Membuka diri untuk mendengarkan, untuk merenungkan ajaran Yesus palsu mereka. Jangan. Maka seringkali ada pertanyaan begini, Pak Tony, kalau kita menghadapi ajaran sesat, gimana ya? Perlukah kita mendengar? Buat apa? Kan gitu. Karena awalnya dari mendengar, ujung-ujungnya apa nanti? Menerima kan? Setelah kita menerima apa? Mempertuhankan kan? Maka lebih baik, jangan, atau katakan, tidak. Itu. Ayat 11. Sebab barang siapa memberi saran kepadanya, artinya apa? Orang yang membuka telinganya, membuka hati dan pikirannya, menerima ajaran itu. Dikatakan di sini, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Artinya apa? Itu adalah dosa juga. Apa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Ini tantangan buat kita. Tantangan bagi umat Kristen. Tantangan bagi gereja-gereja Tuhan. Tantangan bagi kita hamba-hamba Tuhan. Dan ini harus kita tolong orang-orang di sekitar kita. Ya, supaya mereka tidak terpapar. Maka untuk itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya berharap dan juga saya minta bantuan dari Bapak Ibu. Tolong sebarkan kembali ya YouTube kita ini kepada orang lain. Mungkin kita tidak bisa menjelaskan panjang lebar seperti apa yang saya sampaikan tadi. Tapi dengan Bapak Ibu membagikan YouTube kita ini kepada orang lain, itu sudah menyelamatkan banyak orang loh Bapak Ibu. Itu sudah menyelamatkan banyak orang. Saya berdoa, apa yang kita dapatkan ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus menolong kita. Tapi sekaligus juga memperlengkapi kita untuk menolong orang-orang lain di sekitar kita. Supaya semakin minimlah orang yang terpapar dengan ajaran sesat itu sendiri. Tuhan Yesus